keluarga mereka, para sahabat mereka, para tabi'in, alim ulama, syuhada, orang-orang saleh, para wali-wali kekasih Allah. Wabil khusus kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kakek nenek kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka di dalam surga. Allah berikan pada kita, keluarga kita, keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, kaum muslimin, syafaat mereka nanti pada hari kiamat. Allah kumpulkan kita bersama mereka di dunia yang sementara, di akhirat, di mahsyar, dan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, firdaus tertinggi tanpa hisab, tanpa azab, tanpa fitnah. Juga kita niatkan barokah Fatihah dan barokah majelis ini, semoga Allah sembuhkan yang sedang sakit, baik diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kaum muslimin wal muslimat, baik sakit zahir maupun batin, sakit fisik, mental, sakit hatinya, sakit imannya, semoga Allah gantikan dengan sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Fatihah ini pula semoga kita dihadiahkan pahalanya untuk almarhum, almarhumah. Coba Bapak Ibu sebutin dulu yang mau dihadiahkan, almarhum, almarhumah siapa yang mau dihadiahkan pahala Fatihahnya. Syekhana, 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 Jiddina Zaid Salim, Masyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kubur mereka sejauh mata memandang. Allah jadikan kubur mereka taman di antara taman-taman surga. Allah tempatkan di dalam surganya Allah bersama para nabi, siddiqin, syuhada, orang-orang soleh. Allah bersihkan sebersih-bersihnya dosa-dosa mereka dan Allah terima amal ibadah mereka. Juga Al-Fatihah ini kita hadiahkan, kita niatkan berkah Fatihah dan barokah majelis ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah bersihkan hati-hati kita, Allah perbaiki keadaan kita, masyarakat kita, keluarga kita, keturunan kita, negeri kita, para pemimpin kita, ulama kita. Semoga Allah jadikan Indonesia jauh lebih baik ke depan, dan Allah perluas rezeki kita yang manfaat dunia akhirat, barokah dan juga manfaat untuk kita, keluarga dan umat. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita, permudah segala urusan kita. Allah berikan kita ilmu yang manfaat dunia akhirat, rezeki yang lapang, barokah manfaat dunia akhirat, keluarga sakinah mawaddah rahmah, keturunan soleh salihah, dan Allah berikan ketenangan, keamanan, kesehatan, keberkahan, istiqamah hingga akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa aslafuna salihun ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilaihim bi alfi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Allahu akbar. Anak SD. Padahal penting sekali kita ini ya.
Kadang-kadang Bu nanya kabar itu bukan karena saya nggak tahu kabarnya apa. Saya juga tahu ada yang sakit ya, ada yang lagi kelilit utang gitu ya. Tapi pertanyaan itu tujuannya biar kita ingat dengan alhamdulillah pokoknya. Biar Bapak Ibu nyebut alhamdulillah, itu sebenarnya niat saya ya. Kita sekarang ini ingin bagaimana ibadah kita ini semakin bagus Bapak Ibu ya. Karena memperbaiki ibadah itu tidak mungkin dilakukan kecuali tahu dulu, kenal dulu sama siapa yang kita ibadahi. Nggak mungkin bapak-bapak tiba-tiba mau nitipin uang kalau kepada orang yang nggak dikenal. Nggak mungkin bapak ibu bisa bersikap sopan kalau nggak kenal dengan orang tersebut. Misalnya kita ketemu orang, Pak, terus kemudian ngeplak bapak, kepala bapak, ngeplak atau ngeplak apa nih kan? Nyolek misalnya kepala bapak dikeplak, pasti bapak marah. Ternyata yang ngeplak adalah mertua bapak. Jadi marah nggak Pak? Enggak gitu ya, karena kenal. Oh ini mertua saya ternyata ya. Nah, atau guru saya yang dikagumi dan sebagainya. Jadi kita akan mudah memperbaiki ibadah, begitu pula sama seperti kita juga bisa memperbaiki sikap dengan orang kalau kenal. Maka yang pertama kali justru diwajibkan kepada setiap kita itu bukan sholat dulu Pak, tapi kenal dengan Allah dulu ya Pak ya. Kadang kalau bapak ibu tahu Isra wal Mi'raj, tahu ya? Kapan Isra Mi'raj Bapak Ibu? Dilaksanakannya kapan Isra Mi'raj? Tiap tahun peringatin nih kan. Kapan Bapak Ibu Isra Mi'raj? Hari tanggal merah. Taunya tanggal merahnya doang Ibu Bapak ya. Memperingati dengan tanggal merah ini. Tanggal 27 Rajab. Oke, itu yang masyhur, yang terkenal. Yang saya mau tanya tahunnya. Jangan Masehi. Tahun, jangan bilang tahun gajah Pak. Itu mah lahirnya Nabi, itu tahun gajah ya. Jadi Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu tahun ke-10 Bu. Ke-10 sejak Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tahun keberapa? Ke-10 sejak Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Emang Nabi hijaiyah, bukan hijriyah Ibu, ini belum hijrah ini. Hijriyah itu 13 tahun setelah Nabi jadi Nabi dan Rasul gitu. Jadi Nabi diangkat jadi Nabi, gimana tuh ngejawabnya ya? Nabi diangkat menjadi Nabi itu usia berapa? 40. Nah, dakwahnya di Mekah tuh 13 tahun. Baru pindah ke Madinah 10 tahun. Jadi Nabi itu dakwahnya 23 tahun. Dari umur 40 sampai 63. Sampai sini bisa paham ya Pak? Nah, Isra Mi'rajnya kapan? Waktu Nabi masih di Mekah. Minal masjidil harami ilal masjidil. Itu pintar karena pasti dengerin ceramah ini. Ceramah Isra Mi'raj gitu dia. Cuma lupa waktunya ya. Waktunya itu pada tahun ke-10 atau kurang lebih usia Nabi ke-50. Kan Nabi diangkat jadi Nabi 40. Nah, Nabi Isra Mi'rajnya tahun
ke-10 setelah jadi nabi gitu. Berarti usia 50-an ya Pak? Oke. Setelah Ibunda Khadijah wafat. Setelah pamannya Nabi Abu Thalib meninggal. Setelah 3 tahun makan rumput. Di mana? Di boykot, di Syi'ib. Syi'ib itu lembahnya Abu Thalib. 3 tahun Bapak Ibu. Jadi Nabi itu tahun ke-7 itu di boykot, dikurung. Nggak boleh ahli orang-orang Mekah tuh ngajak ngobrol, nggak boleh ngasih bantuan, embargo. Nggak boleh juga untuk nikahin, jual beli, nggak boleh. Selama 3 tahun. Nah, dari tahun 7 sampai tahun 10, sampai para sahabat tuh cerita, kami makannya rumput, daun Pak Bu, dan punya empuk, punya buang air besar, jadi kayak kambing kata mereka. Berapa lama? Ya Allah, kita ini baru, kita ini nggak ada kan Bapak Ibu sampai makan rumput, nggak ada kan? Nggak ada. Lalapan itu mah warung Sunda Pak, kan rumput itu mah enak, itu mah nyam pakai sambal lagi. Ya Allah Akbar. La haula wala quwwata. Nah, setelah baru aja nikmatin kebebasan setelah 3 tahun dikurung tadi itu, di embargo, baru senang-senang Nabi langsung ditimpa dengan kesedihan-kesedihan. Sayyidatuna Khadijah sakit, akhirnya meninggal. Pamannya Nabi kira-kira jaraknya cuma sebulanan antara bagi pamannya Nabi Abu Thalib sama ibunda Sayyidah Khadijah. Ibunda dulu meninggal, baru pamannya Nabi Abu Thalib. Dua-duanya orang yang paling membackup dan melindungi dan membela Nabi. Nah, setelah sudah meninggal, barulah Isra Mi'raj. Itu bagian dari hiburan kepada Nabi juga. Selain juga diambil perintah sholat. Maksud saya adalah, dari tahun pertama Nabi dakwah, sholatnya di tahun keberapa tadi Isra Mi'raj? Tahun ke-10 Bapak Ibu. Itu 10 tahun ngapain aja tuh? Kenapa kok tahun ke-10 baru disuruh sholat 5 waktu? Memang kata ulama sih Pak Bu, Imam Ibnu Hajar tuh bilangnya, sebelum Isra Mi'raj itu sudah ada sholat. Sholatnya nggak tahu gimana caranya pokoknya. Pokoknya namanya sholat, entah doa doang, entah apa. Dia sholatnya itu sekali di pagi hari, sekali di sore hari. Ya 2 kali aja. Tapi nggak tahu caranya gimana. Nah, sholat yang benar-benar ada sistemnya, ada syarat rukunnya, ada waktunya, ada wudunya dan seterusnya, lengkap 5 waktu, itu setelah Isra Mi'raj. Nah, sekarang pertanyaannya, itu 10 tahun kenapa kok baru disuruh sholat Bapak Ibu? Nah, apa yang diajarin dong? Sholatnya setelah 10 tahun. Coba, apa yang diajarin Bapak Ibu? Iman, ma'rifat. Kenal dengan Allah dulu. Kenal dengan akhirat dulu. Makanya Bapak Ibu, disuruh anak untuk sholat itu usia berapa? Bu, assalamualaikum. Ya si ibu. Disuruh sholat usia berapa anak-anak? Berapa? Jangan lupa Bu, nanti lupa lagi nih, lupa nyuruh berarti kan? Usianya berapa? 7 tahun. 7 tahun Masehi apa Hijriah? Nah, nunggu ulang tahun lagi. 7 tahun Hijriah. Muru auladakum bis shalah
Wahum abna'us sab'in. Perintahkan anak kalian sholat di usia 7. 7 tahun itu 7 tahun Hijriah. Jadi bapak ibu cari dulu anaknya, ini penting nih kalau punya anak, punya cucu, diingat hijriahnya. Nanti misalnya dia lahirnya di bulan Maulid, misalnya ya, biasanya namanya Maulidah. Kalau bulan Ramadan namanya Ramadhani. Ramadhani nih. Tanya aja nih ya Ramadhani, pasti lahirnya bulan Ramadan. Kalau bulan Idul Adha, Kurbani. Itu mah kornet Pak, jadinya Kurbani mah. Jadi misalnya dari bulan Maulid ke Maulid lagi, ke Maulid lagi, ke Maulid lagi sampai ke 7. Nah itulah wajib disuruh sholat. Bapak ibu kalau nggak nyuruh sholat, dia tinggalnya sama kita. Walaupun dia belum wajib sholat, kita wajib nyuruh sholat. Ini penting Bapak ibu ya, jangan enggak 5 kali sehari nyuruhnya. Pokoknya suruh aja. Kalau dia belum sholat, emang belum wajib. Kita nggak dosa, yang penting udah nyuruh. Tapi masa iya nyuruh doang? Pasti akan ngajarin. Sono sholat. Sholat gimana mak? Ya sholat. Ya nggak bisa gitu kan. Diajarin maksudnya. Wudunya. Kalau Nabi suruh, suruhlah sholat. Bukan nyuruh doang. Tapi juga ngajarin. Tapi disuruh pukul usia usia 10 bu. Walaupun belum balik. Yang nyuruh mukul bukan saya, siapa? Nabi. Wadribu alaiha, Nabi bilang pukullah anak kalian kalau ninggalin sholat. Wahum abna'u ashrin. Usia berapa? 10. Masehi Hijriah. Nah diinget-inget ya, Hijriah ini Pak Bu. Pokoknya kalau anak bocah udah usia 10 tahun enggak sholat, maka pukul. Pakai apa? Tangan. Keren banget pakai tangan. Pakai apa aja, yang penting. Ngeri-ngeri juga ini ya. Bapak-bapak ini kayaknya udah dendam pribadi nih. Gua juga dulu dipukulin sama emak gua katanya. Astagfirullah. Jangan dendam Bapak Ibu ini ya. Dipukulnya itu pokoknya pakai sesuatu yang tidak berdarah, tidak matahin tulang, tidak bikin bekas. Ayo. Nggak boleh ada keluar darah, nggak boleh patah tulang, nggak boleh ninggalin bekas. Biru nggak boleh tuh. Haram. Jadi mukulnya pakai apa Bapak Ibu? Pakai duit. Terserah dah pakainya pakai apa dah ya. Pakai sejadah boleh, pakai kayu rotan boleh. Yang penting tadi ya, tidak keluar darah, tidak matahin tulang, tidak membuat bekas. Apalagi cacat, itu mah lebih nggak boleh lagi nih ya. Nah maksudnya adalah wajar kalau anak itu disuruh sholat usia 7, disuruh pukulnya usia berapa? 10. Karena baginda Nabi SAW itu disuruh sholat dan menyuruh sahabat sholat itu setelah 10 tahun kenabian. Sama tuh. Setelah Nabi dakwah 10 tahun baru ada perintah sholat 5 waktu yang lengkap ya Pak Bu. Kenapa begitu? Karena sebelum 10 tahun yang dibangun adalah pondasi imannya. Nah ini penting. Kita kadang-kadang cuma membangunnya itu cuma nyuruh sholatnya aja. Tanpa berbicara atau tanpa mengobrol kepada anak tentang iman. Tentang makrifah, kenal dengan Allah. Kadang-kadang orang tua tuh malu atau nggak enak atau ngerasa segen ketika ngomongin akhirat ke anak. Coba ini, kalau ngomongin dunia
sering sekali. Sekarang kamu lagi hobi apa? Itu mainannya apa? Atau gimana prestasinya? Bagus nggak? Boleh, harus. Tapi yang lebih penting daripada itu, Bapak Ibu, harus ada ngobrol tentang akhirat. Ngobrol tentang Allah. Nah, dengan bahasa tentu, dengan bahasa yang mudah aja dipahami oleh anak-anak. Jadi kalau disuruh sholat itu usia 7, disuruh pukul usia 10, maka dikenalkan Allah dari lahir. Nah, makanya ada yang namanya azan. Azan itu buat apa? Bukan si anak suruh sholat. Azan itu biar dia denger dulu nama Allah. Bapak Ibu jangan ngaco, nanti ada lagi dengar. Saya nggak mau mengazankan anak saya karena hadisnya doif. Ada dulu artis yang begitu. Sampai viral. Alasannya karena hadisnya doif. Bohong. Jadi pokoknya Bapak Ibu tetap azanin. Terus kalau nggak diazanin diapain coba? Kasih musik klasik, dangdut, koplo. Ini lebih parah lagi nih kan. Joget TikTok lagi nih bocah nanti. Astagfirullahaladzim. Hadisnya Hasan. Ya, Nabi SAW mengazankan Hasan Hussein di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Itu hadisnya Hasan, riwayat Tirmizi. Hasan itu di bawah Sahih sedikit. Jadi maksudnya dari kecil udah diingetin tentang Allah, udah dikenalin tentang Allah. Biasanya bahasa yang paling mudah Bapak Ibu bilang begini, sama kayak Nabi itu. Awal ayat yang turun apa coba? Iqra bismi rabb. Hah? Nah, coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Waktu malaikat Jibril itu nyuruh Iqra, itu awal-awal ya. Nabi itu Pak dapat wahyu ya. Setelah 3 tahun iktikaf di goa. Goa apa namanya? Goa Hira. Bukan selama 3 tahun di goa, bukan. Di goanya itu beliau tahanus namanya, atau menyendiri, atau kholwat, atau uzlah selama bulan Ramadan. Ramadan pertama tahu usia beliau 38, 39, usia ke-40 baru dapat. Ramadan pertama full tuh. Beliau nyiapin bekal, nanti naik ke atas, di atas itu beliau tafakur, kan belum jadi nabi kan. Belum ada sholat, belum ada apa ini kan. Beliau doa, beliau mikir, beliau merenung. Ramadan tahun berikutnya sampai Ramadan tahun ketiga, yaitu pada usia Nabi 40 tahun 6 bulan 12 hari. Nabi itu disampaikan wahyu yang pertama. Malaikat Jibril tiba-tiba, kata baginda itu, ada terdengar suara Iqra. Ibu bapak jangan yang aku jadi nabi ya kalau tiba-tiba ada Iqra. Suami di belakang. Iqra. Terus beliau tuh ngeliat nyari, nggak ada. Hatif itu artinya suara tanpa wujud, nggak ada orang. Maka baginda Nabi ngejawab, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Bapak Ibu perlu pahami bahwa kalimat Iqra, baca itu punya 2 makna. Pertama, baca yang tertulis. Yang kedua, baca melafazkan. Saya ulang. Membaca itu membaca apa yang tertulis, itu satu baca juga. Ada membaca itu artinya melantunkan bacaan. Sama kayak Bapak, ayo Pak, Bapak Ibu, kita baca surat Al-Fatihah. Lihat Quran nggak? Lihat Quran nggak? Enggak, itu juga baca. Begitupun, ayo Bapak Ibu, kita baca Quran. Ngelihat Quran nggak? Ngelihat. Nah, jadi baca, qoro'a, Iqra, itu maknanya 2. Bisa artinya membaca tulisan,
Bisa artinya membaca melantunkan bacaan. Udah gitu aja, susah bener ini. Nah, yang Nabi bilang, saya tidak bisa baca. Ma'ana biqari. Nabi bilang, saya nggak bisa baca. Karena yang Nabi maksud adalah nggak bisa baca yang tulisan. Adapun membaca mengikuti lafaz ya bisa. Sampai sini bisa paham Bapak Ibu? Oke. Sekali disuruh, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Kata Nabi nih. Terus sama malaikat Jibril tuh dipeluk. Faghattani. Nabi itu dipeluk kuat. Hatta balagha minnil jahdu. Ini dalam riwayat Bukhari nih. Sampai saya itu sesak. Jadi peluknya sama malaikat, Pak Bu. Sama Mike Tyson aja kita ngap-ngap, apalagi sama malaikat. Sampai terasa sesek, serasa berat, dipeluk sama malaikat Jibril. Baru fa'arsalani, lepas lagi. Suruh lagi, iqra. Suruh lagi baca. Lagi-lagi bilang, saya nggak bisa baca. Maka dipeluk lagi 2 kali. Sampai ketiga kali baru dilanjutin ayatnya. Maksudnya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menemukan anak kita bilang, mah aku nggak bisa, ayah aku nggak bisa, tolong dipeluk ya. Ini cara pengajaran malaikat Jibril ke Nabi itu luar biasa tuh Pak. Kalau ada anak kita, murid kayak, bilang nggak bisa, jangan bilang ini, gitu aja nggak bisa. Coba siapa yang ngomong begitu? Itu bukan malaikat Jibril, itu Israel. Ya kan? Dia aja bisa, masa kamu nggak bisa? Oh, coba itu. Kalau malaikat Jibril bilang, saya nggak bisa baca, bukan digituin Pak, dipeluk. Artinya dipeluk itu dikasih pendekatan, dikasih sentuhan, dikasih kepercayaan diri, kan peluk gitu. Justru begitu Bapak Ibu mestinya. Mau nggak nih ngikutin teknik of teaching Jibril? Malaikat Jibril punya cara pengajaran Pak, dan itu nggak mungkin salah. Sampai begitu coba itu. Terus yang kedua, bilang nggak bisa itu 2 kali, 3 kali malah. Maka yang namanya orang ngajar nggak bisa sekali, nggak bisa sekali, nggak bisa Bapak Ibu. Quran aja itu ngulang-ngulang terus. Kata Allah itu watilkal nusarriful ayat. Kami itu mengulang-ulang ayat lagi, ngulang lagi. Mungkin dengan lafaz yang beda-beda, tapi maknanya tuh mirip-mirip aja sama. Tujuannya apa? Karena orang, manusia Bapak Ibu, semua kita ini nggak bisa belajar dengan sekali, nggak bisa. Belajar itu berkali-kali, walaupun sama materinya. Sholat mulu, perasaan kita ngajinya nggak pindah-pindah misalnya Bapak Ibu. Oh nggak bisa, karena memang belajar itu diulang-ulang. Nah sama Bapak Ibu juga belajar jalan, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Dulu kita gitu Pak Bu. Nah maka ini ya, pengulangan itu penting. Jadi kalau saya ditanya sama santri, bagaimana cara biar ngafal itu bagus? Bagaimana biar kita mudah menghafal? Ini biasanya pertanyaan begitu. Apa amalannya? Amalan biar mudah menghafal Pak Bu. Saya bilang 2M, 2 miliar. 2M. M yang pertama mencintai. M yang kedua mengulang-ulang, nggak ada yang lain. M yang pertama mencintai. Mencintai apa yang dipelajari. Yang kedua mengulang-ulang. Itu aja cara ngapal. Ada orang Pak Bu mau ngafal Quran, dia belum tahu sehebat apa Quran, sehingga belum ada cinta kepada Quran. Rada susah. Jadi yang perlu ditimbulkan itu cintanya dulu sama Quran. Kenapa sih saya harus ngapal Quran? Kenapa saya harus baca Quran? Kenapa saya harus belajar Quran?
dia nggak dapat ininya, maka jangan harap Bapak Ibu mudah menghafal, nggak bisa. Tapi kalau ada orang mencintai dulu, maka dia mudah mengulang-ulang, mudah paham, mudah ngapal. Contohnya ya, ada teman-teman kita pekerja TKI, mereka mau kerja di luar negeri, Cina misalnya. Walaupun mereka nggak suka bahasa Cina, nggak suka mereka, mau belajar ke Korea, mau bekerja di Jepang, mereka suruh belajar dulu nggak bahasa sana? Ya, suka nggak mereka? Nggak suka, tapi karena cinta. Cinta sama apa? Sama duitnya. Kerjaannya ngapain dicintain? Nah iya, cintanya sama duitnya Bu. Kalau bisa kerja nggak dapat duit mah enakan dapat duit nggak kerja. Jadi karena mereka udah cinta duluan ya sama uangnya, uangnya harus kerja, kerjanya harus ke sana, sehingga mereka udah tahu nih, udah cinta dulu. Mereka mau capek-capek belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Cina, belajar bahasa Korea, dan seterusnya. Gara-gara cinta akhirnya cepat bisa. Dibanding kalau nggak ada cinta. Jadi 2M aja. Biar anak itu mudah. Yang pertama mudah belajar ya. Pertama gali dulu cintanya. Gimana nih anak biar cinta dengan apa yang dipelajari gitu loh. Anak sekarang Bu, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin boomers ya. Generasi yang rada-rada senior saya bilangnya ya. Itu mungkin kita rada gaptek nih. Paling HP ujung-ujungnya paling buat WA, YouTube, Facebook, itu aja paling. Ngaku. Mau handphonenya 20 juta ya tetep aja buat gituan doang, aki-aki mah. Ujung-ujungnya nggak ngerti apa ngedit ini apa itu. Kadang-kadang buka ATM banking aja salah. Mobile banking aja keliru kadang-kadang. Dek, ini gimana sih? Dek, kak, tolong dong kak, ini salah nih apanya. Begitu kurang lebihnya. Gitu ya. Tapi bocah-bocah kecil nih, bocil-bocil nih, dia ngerti coba. Kok bisa dia lebih ngerti dari kita? Nah gitu kurang lebihnya. Karena cinta. Nah itu dulu Pak Bu. Dia sentuh ngoprek HP. Bisa ngedit video. Bocil-bocil. Astagfirullahaladzim. Kok bisa begitu dia? Karena Nah ini dulu maksud saya. Jadi ketika Bapak Ibu mengambil daripada Iqra tadi itu, ngulang-ngulang tadi itu, sama malaikat Jibril itu diulang sekali, diulang lagi. Nah terus setelah beliau udah 3 kali nih, Nabi bilang, wa ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Baru dilanjutin ayatnya. Apa ayatnya? Iqra Jangan keliru, jangan rubah-rubah, ntar malaikat Jibril marah loh Bu. Iqra bismi rabbikal ladzi. Nah, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi yang dibaca itu lanjutan ayatnya tuh Bu. Yang dibaca tuh apanya? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tuh kalimat itu yang dibaca. Jadi ternyata bukan baca tulisan, tapi baca lafaznya dilantunkan. Kalau baca yang tulisan, ya Nabi nggak bisa baca. Tapi kalau membaca artinya mengulang lafaz yang dilantunkan, ya Nabi bisa. Ngerti Bapak Ibu sampai sini? Jadi yang dibaca apa? Iqra. Nah, bismi rabbikal ladzi khalaq itu yang dibaca. Jadi bukan yang dibaca itu alam semesta. Apa itu? Siapa yang ngomong begitu? Yang dibaca itu adalah keadaan sekitar. Ngarang-ngarang orang di goa. Yang dibaca itu suasana. Pak, Bu, yang dibaca itu ya lanjutan ayatnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang disuruh baca. Gitu Bapak Ibu. Nah, coba perhatikan. Ini Quran itu kurikulum. Quran itu Pak, kurikulum dia. Dia mengajarkan baginda Nabi, Quran itu, Allah maksudnya, mengajarkan baginda Nabi itu step by
step, langkah demi langkah. Coba Bapak Ibu perhatikan di ayat 1 Al-Alaq. Ini kalau Bapak Ibu mau ngajarin anak, yang saya ajarin tuh apa gitu maksudnya kan? Gimana saya untuk mengenalkan Allah tuh gimana? Nah, maka di situ disebutnya Iqra bis. Oke, artinya gini. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bapak Ibu perhatikan. Dengan nama Tuhanmu. Di situ disebut nama Allah enggak? Sebut enggak, Pak? Enggak. Tuhan sebutnya. Kenapa? Karena ini persiapan awal. Enggak langsung disebut nama Allah dulu, enggak. Tapi disebutnya nama Rob. Apa Rob itu? Cipta, Rob itu pemilik. Rob itu kama Robbayani. Nah, Robbayani memelihara, pemelihara. Rob itu artinya pemelihara, pemilik, pencipta, pemelihara. Nah, maka Nabi itu dikenalin dulu, disampaikan dulu bahwa dunia dengan seisi-isinya, kita termasuk di dalamnya, ini diciptakan. Bukan wujud dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ke anak, ke cucu, ngenalin Allah, ngomongnya tentang penciptaan dulu. Dek, yang nyiptain kita Allah. Kita ini enggak hidup dengan kemauan diri kita sendiri. Kita ini bukan hidup tiba-tiba. Dunia ini tidak wujud tiba-tiba. Pasti ada yang bikin, Dek. Pasti ada yang buat, nak. Gitu ya, Pak? Ngerti, Pak, Bu? Ngomongnya gitu aja. Bapak, Ibu, kamu, ayah, mama, kamu, kita semua ini ada yang bikin. Gitu dulu. Yang bikin siapa? Nah, baru Bapak Ibu sampaikan yang bikin namanya Allah. Makanya saya kalau ke anak itu suka nanya gitu ya. Siapa yang menciptakan kita? Nah, siapa yang bikin mata kita? Allah. Siapa yang ngasih makan kita? Allah. Anak kecil lebih gampang, Bu, daripada orang gede. Belet anak gede, orang gede. Orang gede ditanya, siapa yang menciptakan kita? Nggak ada yang jawab. Kalau bocah gampang, Bu. Allah. Itu dari sederhana kayak gitu. Bukan dulu yang jelemit-jelemit, enggak. Mengenalkan Allah, mengenalkan pencipta itu dari orok. Dari bayi, Bu, Pak. Itu sudah dikenalin dengan Allah tuh. Nah, terus bukti bahwa dia yang benar menciptakan gimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lanjutannya apa? Oke, artinya apa? Dilarang merokok. Artinya apa, Pak? Yang menciptakan manusia dari alaq segumpal. Kalau saya tanya, siapa nih yang nuang air di gelas? Coba ini deh. Nih kalau saya bilang, ibu-ibu bisa aja ngaku, saya Ustadz. Buktinya apa ibu naruh air di gelas? Apa yo? Bisa nggak ngebuktiin kepada saya bahwa ibulah yang naruh di gelas? Lihat CCTV, kagak ada CCTV-nya. Kesono no CCTV-nya. Pak Hafiz bisa aja bilang, saya yang nuangin. Orang baru datang dia kan. Jadi yang namanya ngaku-ngaku mah gampang ya. Yang saya tanya, buktinya gimana Pak Hafiz naruh? Buktinya pasti saya tanya, airnya apa coba? Dari mana ngambilnya coba?
Nah, botolnya mereknya apa coba? Coba ini. Kayak gitu Pak Bu. Jadi orang tuh bisa benar mengakui keberadaan Tuhan, Tuhan sebagai pencipta, itu harus dikasih bukti. Kalau seandainya sekarang Allah ngaku, akulah pencipta kalian. Terus kita nanya, buktinya apa ya Allah? Bapak Ibu pasti gitu. Buktinya apa kalau yang menciptakan itu Tuhan? Nanti namanya Allah. Buktinya apa? Khalaqal insana min 'alaq. Allah tahu apa asal dan proses penciptaannya. Gitu, tahu dulu. Dia menciptakan manusia dari Allah, nggak bilang dari tanah dulu. Kenapa? Karena belum siap. Kalau tiba-tiba ngomong, kamu tuh aku ciptaan dari tanah loh. Tanah? Ah, masa dari tanah? Nggak nyambung nih antara orang kita, ada daging, ada tulang, ada darah, terus sama tanah, itu nggak nyambung tuh. Jadi awal itu Allah tuh memperkenalkannya, aku menciptakan kamu itu dari segumpal darah. Karena orang itu tahu kalau keguguran, gimana? Ibu-ibu kalau mungkin yang pernah keguguran tahu. Orang tuh ngerti bahwa dia hamil. Ini sebelum ada USG, sebelum ada 3 dimensi, 4 dimensi, orang itu udah tahu kalau dia hamil ketika keguguran itu dari mana. Kalau darah doang mah bisa haid. Nah, kasih tahu ini ya. Nah, gumpalan, gerinjel, cenah, tuh bahasa ini. Ada darahnya itu ngegerinjel-gerinjel, bener nggak? Nah, yang keguguran pasti tahu. Keluar darahnya itu bukan cuma darah doang, bukan. Tapi ada gumpalan, itulah alaq. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bilang, aku menciptakan manusia dari segumpal darah, itu ngasih tahu bahwa dia benar-benar pencipta. Aku benar-benar mencipta. Buktinya, aku tahu apa asalnya. Sebelum ada teknologi macam-macam, asalnya itu segumpal darah. Ibu bapak kalau ke USG pertama, pas lagi hamil, terus cek, yang dicek sama dokter apanya? Gumpalan darah. Kalau masih jadi sperma nggak bisa, nggak mungkin dokter tuh bisa bilang, Bu udah ada isinya, selamat ya. Bentuknya apa dok? Itu tuh kayak cebong. Nggak ada Bu, nggak ada. Pasti dia ada titik hitam gitu, yang di dalam foto USG. Itu pasti gumpalan darah pastinya. Nah Allah Subhanahu wa taala ingin ngasih tahu bahwa itulah awal ciptaan kalian seperti yang aku cipta. Berarti maknanya dia benar-benar betul pencipta karena dia tahu proses dan asalnya, gitu loh Bapak Ibu. Bukti bahwa aku yang mencipta, aku tahu prosesnya. Wa rabbukal iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq alladzi khalaqal insana min 'alaq. Gitu Bapak Ibu. Nah, maka ini yang pertama kali harus dipahami sebelum segala sesuatu adalah memahamkan kepada anak, kepada kita, diri kita tentang Allah. Jadi Bapak Ibu saya minta ini nanti kalau kita mau ibadahlah seperti orang yang kenal sama Allah itu. Kalau belum kenal berarti perlu lagi ini sekarang nih kita ini gimana biar bisa kenal Pak Bu sama Allah? Kenalan dong. Gimana kenalannya? Ngantuk. Kan ngaji Bapak mah, ngantuk. Ngaji Bapak Ibu. Kalau ngantuk, nggak kenal sama Bapak, nggak kenal sama Allah, nggak kenal, coba aja nih. Ngaji. Nah dulu
kabar baiknya Bapak Ibu, kalau kita ini mulai mau ngaji tentang Allah, nanti Allah itu deket banget sama Bapak Ibu. Dalam Al-Baqarah 186, Al-Baqarah 186 ya. Kata Allah dulu nih, ada sebelum ayat ini ada sahabat-sahabat Nabi datang kepada Nabi. Mereka nanya, Nabi, Allah itu kan jauh apa dekat? Kalau jauh, kami manggilnya jerit. Ini kan logika mereka ini kan. Kalau dekat, kami manggilnya bisik-bisik. Jadi Allah itu jauh apa dekat Nabi? Nabi diam aja sampai turun ayat Al-Baqarah 186. Terus ada lagi yang nanya, Nabi, waktu berdoa yang paling mustajab tuh kapan sih? Waktu doanya kapan sih kita waktu doa ke Allah tuh? Maka Nabi juga diam. Turun juga untuk menjawab dua pertanyaan ini, satu ayat ini 186. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba-hambaku wahai Nabi bertanya kepadamu tentang aku. Berarti gini Pak Bu, Allah itu melihat usaha kita untuk semakin kenal dengan Allah. Ini sahabat-sahabat itu nanya karena mereka mau makin kenal. Gimana biar kenal sama Allah? Nggak bisa kecuali lewat Nabi. Sekarang Nabi masih ada apa enggak Pak? Nggak ada di dunia maksudnya. Berarti caranya adalah mengenal Allah itu melalui para pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau mau kenal sama Allah, mau nggak mau harus ngaji. Seperti para sahabat itu datang dulu ke Nabi, tanya tentang Allah. Baru Allah bilang fa inni qarib, sampaikan Nabi. Mereka yang nanya tentang aku, mereka yang mau kenal dengan aku tuh dekat banget sama mereka. Ini kabar baiknya ini. Jadi orang tuh biar diijabah doanya dari ayat 186 ini ada 4 kunci. Biar diijabah doa ini dari ayat 186 ini. Pertama, berusaha kenal Allah. Gimana caranya tadi, Pak? Gimana kenal Allah? Iya, nggak bisa hanya tiba-tiba kenalan tuh. Kenal Allah itu dengan cara ngaji. Sebenarnya sih gini, Bapak Ibu kalau mau kenal sama orang, caranya gimana? Ya, setelah deketin, cara kenalan itu gimana? Nyamperin. Iya, nyamperin itu deketin sama aja setia. Setelah mendekati, apakah langsung kenal? Enggak, udah deket. Ini orang ngapain deket-deket jadi? Biar kenal gimana? Oke. Nah, biar kenal caranya ngobrol. Ngobrol itu dua, berbicara kepada dia dan mendengarkan dia bicara. Itu namanya ngobrol. Ngobrol itu berbicara kepada dia dan mendengarkan dia bicara. Bapak Ibu akan kenal sama orang kalau Bapak Ibu udah ngobrol sama dia dan mendengar dia ngobrolnya gimana, omongannya gimana. Saya dari sini Pak, asal saya ini, keluarga saya di sini, rumah saya di sini. Dengar dulu kan obrolan dia. Maka kenal sama Allah juga dengan dua ini. Kalau Bapak Ibu mau kenal sama Allah, makin kenal, ya dua ini. Satu, bicara dengan dia. Doa, sholat, zikir, ngobrol terus ke Allah tuh, bicara ke dia. Yang kedua, sering dengar omongan dia. Bapak baca Quran doang, dengerin omongan dia, kenal nggak sama Allah? Enggak, karena nggak paham kayak gitu kan. Ada orang bule, Pak, misalnya. Terus dia ngobrol sama Bapak, yes, no.
Kenal nggak sama tuh orang bule? Enggak, karena ente paham, ente nyaho, nggak paham Pak. Nah begitu juga sama kita ini. Katanya kalau dengerin Quran bisa paham? Enggak semudah itu Ferguson. Enak kali. Kita capek botak-botak belajar tafsir, belajar bahasa Arab segala macam. Itu pun belum paham-paham. Nah makanya melalui ulama itu tadi saya bilang. Lah ngaji inilah biar makin kenal sama Allah Bapak Ibu. Kenal dengan zatnya, kenal dengan sifatnya, kenal dengan perbuatannya, kenal dengan perintahnya, kenal dengan hukumannya, kenal dengan balasannya. Itu bahagian dari kenal Allah tuh. Jadi walaupun yang dipelajari itu tentang fikih misalnya, itu ya kenal dengan cara beribadah kepadanya. Ya tetap kenal Allah juga itu. Ini namanya ilmu ma'rifatullah. Ilmu kenal dengan Allah. Dan ini wajib semua orang. Sebelum Bapak Ibu kenalin sholat, kenalin dulu Allahnya. Itu maksudnya. Semua ini wajib dulu. Nah terus, jadi saat ketika kita mau diijabah sama Allah, doa kita, itu di Al-Baqarah 186 ada 4 kunci Bu Pak. Pertama, idza sa'alaka ibadi ani. Berusaha kenal dengan Allah, ngaji, dengerin semua tentang Allah. Allah berfirman, Allah menyampaikan begini, Allah bermaksud begini. Satu, kalau mau dijawab, ibu bapak mau dijawab doanya apa enggak ini dulu? Hah? Yang mau cuma dikit ini, mau apa enggak? Mau aja, mau banget. Agak-agak geli gitu ya Pak ya. Jadi yang nggak jawab nggak mau berarti ini kan. Pertama, berusaha kenal sama Allah. Ngaji ya Pak Bu. Makin kenal sama Allah, makin sering dengar tentang Allah, makin kenal sama Allah. Yang kedua, fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu dekat kata Allah. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku wahai Nabi, maka sampaikan sungguh aku itu dekat. Baru nanti yang ketiga, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku pasti mengabulkan doanya. Doa hambaku tadi. Tapi mengabulkan doa itu Bapak Ibu kalau didahului dua ini. Pertama, berusaha kenal. Yang kedua, merasa dekat. Coba diulang. Jadi kalau mau doa Bapak Ibu, coba rasain dulu kedekatan dengan Allah. Hari ini bukan gak ada yang doa, tapi sedikit yang merasa dekat saat doa. Coba perhatiin, mungkin kita diantaranya sering begitu. Kalau ngedoa tuh hafalan doang, doanya hafalan aja. Karena udah banyak ngedoa, Bismillahirrahmanirrahim. Hafalan aja. Ada rasa dekat nggak sama Allah? Ada rasa lagi didengar nggak sama Allah? Lagi diperhatiin nggak sama Allah? Sholat juga gitu. Nggak ada rasa dekatnya tuh sama Allah. Lagi merasa berdiri nggak di depan Allah? Lagi ngerasa ruku sujud nggak di depan? Dekat itu. Jadi bahkan Bapak Ibu, doa yang paling cepat diijabah itu diantaranya adalah doanya orang kepepet. Orang Amay yujibul muttarra idzadah. Kata Allah, siapa lagi coba yang sering mengabulkan doa orang-orang yang kepepet? Kenapa doa orang kepepet lebih mustajab daripada yang gak kepepet? Ini karena kalau orang lagi kepepet, dia ngerasa deket, lagi didengar sama Allah. Karena kepepet, mentok sono sini, baru dah doanya. Coba, siapa yang kayak gitu? Saya. Jangan nengok kanan kiri ya.
Ya, iya ngaku dulu. Siapa yang kayak gitu? Nah, kan enak diakui dulu ya. Giliran udah nggak bisa bayar, lagi sakit, lagi masalah rumah tangga. Ya Allah. Enak gitu. Nah, Allah tuh seneng kayak gitu. Doanya ada intimate praying gitu. Ada intimasi gitu, ada keintiman dengan Allah gitu. Merasa deket. Makanya cepat mustajab, tapi giliran nggak ada masalah, rekening masih ada, duit masih ada, bisnis masih lancar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, langsung doa pun amin, amin, amin. Amin tuh nyuruh imam cepetan maksudnya itu dia. Kurang asem kata imam. Yang lebih parah lagi ada yang ngedoa nggak amin. Ini lebih nggak butuh lagi sama Allah. Ada nggak yang kayak gitu, Pak? Astagfirullah. Padahal amin itu artinya apa sih, Bu? Coba, amin itu artinya apa, Pak? Jangan dibilang Anies Muhaimin, itu mah dulu udah lama, udah jangan dibongkar-bongkar lagi. Masih aja ingat. Amin itu apa? Kabulkanlah. Jadi Bapak Ibu tuh kayak gini loh, kayak lagi ada maunya, dan kita sebenarnya semua ada maunya sih ke Allah itu sebenarnya ya. Pasti kan orang kalau lagi ada maunya baik kan? Bener ya nih kan? Assalamualaikum Bu, sehat? Nah ujung-ujungnya nih minjem duit ujung-ujungnya nih. Tiba-tiba mau ngasih proposal ini ujung-ujungnya nih. Liatin aja ini kan. Gimana kabar si kakak? Udah kelas berapa sekarang? Perasaan nggak pernah nanya begini. Coba nanya, marketing ada nggak Bu yang galak? Marketing ada nggak yang galak? Borong, nggak ada. Pakaiannya rapi, ya kan? Ngomongnya bagus, lagi kan sikapnya baik. Marketing tuh. Apalagi marketing rumah, masya Allah. Bikinin kopi kita, padahal nggak kenal. Coba kayak apa itu? Nah, maksudnya kenapa kok mereka bisa bagus? Karena lagi butuh. Ada perlunya. Sekarang Bapak Ibu lagi butuh sama Allah. Loh kok bisa ini nggak amin? Aminnya sembarangan. Amin, amin, amin. Ada yang ngedoa tuh ngelihatnya aja nggak memperlihatkan orang butuh. Kita ngelihatnya aja. Itu kayak orang nggak butuh. Amin, amin, amin. Sepertinya begitu. Coba itu, astagfirullahaladzim. Tapi emang iya sih Bu. Begitu coba. Ya Allah Karim. Saya aja yang ngelihatnya ogah ngasihnya. Gimana Allah tuh coba yang nggak butuh sama sekali. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu butuh terus sama Allah. Nggak mungkin kita nggak butuh sama Allah. Muja triliunan juga butuh sama Allah. Kemarin anak saya tanya, Buya, kalau orang udah punya miliaran triliun, udah nggak butuh lah sama Allah. Kan udah duitnya udah banyak. Dia butuh kesehatan nggak, Nak? Dia butuh keamanan nggak? Dia butuh ketenangan nggak? Butuh kan? Yang punya semua Allah juga. Oh iya kata dia. Nggak semua bisa dibeli pakai duit. Gitu Bapak Ibu. Apalagi orang punya duit banyak, dia makin was-was tuh. Ntar duit gua dicolong nih, ntar gua ditipu nih, ntar ada lagi nih. Kayak gitu coba tanya. Ntar habis nih, ntar dia banyak-banyak lah macam-macam. Dan itu cuman Allah yang ngerti gimana cara mengamankannya. Jadi intinya, coba ini yang kedua nih. Mulai dari sekarang Bapak Ibu, kalau ngedoa, kalau sholat, rasakan kedekatan dengan Allah dulu. Zikir, rasakan dulu kedekatan dengan Allah. Allah lagi dengar, Allah lagi lihat. Beda pasti nanti rasanya. Angkat tangan itu bener-bener gitu Pak Bu. Jangan nggak mau ngangkat tangan, aminnya sembarangan, doanya cuman hafalan, cuma seremonial doanya.
Aminnya kemana-mana tuh, pikiran kemana-mana, hatinya kemana-mana. Ini kalau mau uji budak watadai, aku akan mengabulkan doa kalau fa ini korib, merasa dekat dulu sama Allah. Ya, sholat juga gitu. Kalau saya suka ngajarin ke teman-teman sebelum sholat, Bapak Ibu, hadirkan dulu lafaz Allah. Makanya Nabi tuh suruhnya, kata Nabi itu, apabila salah seorang kalian berdiri, sesungguhnya Allah di depannya. Seolah-olah aja, bukan lokasi, bukan tempat. Allah tuh tidak bertempat. Tapi Nabi tuh suruh menghadirkan Allah dulu. Nah, cara mudah menghadirkan Allah untuk kita-kita ini, lafaz Allahnya dulu, alif, lam. Mana? Oh nggak ada, nyari-nyari doang gitu. Biasanya di masjid biasanya ada tulisan kan, alif, lam, ha. Nah, yang kayak gitu tuh Bu. Nah, ibu bapak hadirkan dulu. Untuk memudahkan aja, bukan kita meyakini bahwa itu adalah Allah, bukan. Allah mah nggak berbentuk. Kalau Allah berbentuk namanya makhluk, bukan Allah lagi, itu bukan Tuhan namanya ya. Ini untuk memudahkan pikiran kita mengunci gitu. Hati kita tuh merasa diawasi Allah, di depan Allah. Itu yang Nabi suruh. Uqbud rabbaka hatta ka'annaka tarah. Kamu sembah antak Buddha Allah, kamu menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau nggak bisa, maka yakini Allah sedang melihatmu. Nah, jadi ini caranya sebelum sholat, Bapak Ibu. Gimana tadi? Nah, hadirkan Allah. Nanti pikiran itu menghadirkan Allah, alif lam lam ha. Bacaan hati itu menghadirkan terjemahan bacaan. Ini biar bisa khusyuk. Jadi kalau teknik khusyuk dua ini paling utama. Teknik khusyuk ya, yang mudah dua ini. Allah pikirannya, terus kita bacaan kita tuh kita jadiin obrolan ke Allah. Beda pasti. Waktu Bapak Ibu bilang Allahu Akbar kabiro, ya Allah maha besar engkau ya Allah, nggak ada yang lebih besar dari engkau. Itulah mulai khusyuk. Itu Bapak Ibu caranya ya. Allah ini untuk merasa dekat. Doa juga gitu. Kalau Bapak Ibu nggak hafal doa dengan bahasa Arab, doa dengan lafaz atau doa-doa Quran harus. Doa dengan lafaz doa-doa dalam hadis harus. Tapi dimaknai dalam hati. Sehingga nggak merasa hafalan doang. Jadi doa itu bukan mantra. Mantra Bu. Emang dukun paham apa yang dibaca? Enggak. Mantra aja itu. Nah, jadi kalau kita ini ngedoa itu sudah merasa dekat sama Allah. Yang kedua, baru uji budak watadai dadaan. Aku pasti ngabulin doanya. Syarat pertama tadi, lupa lagi ini kan. Biar dikabulin Allah syarat pertama. Belum. Syarat pertama apa? Kenal dengan Allah. Dengan cara ngaji, sering dengerin tentang Allah. Ceramah, pelajaran, kajian. Yang kedua, merasa dekat dengan Allah. Merasa dekat. Bahkan kalau guru saya tuh ngajarinya biar benar-benar ngerasa lebih dekat dengan Allah, coba pakai bahasa seolah-olah seperti teman ke Allah itu. Kayak ngobrol gitu. Ya Allah, makasih ya Allah ya. Udah ngasih ini. Engkau masih ngizinin hamba. Pakai bahasa kita aja sehari-hari. Itu untuk benar-benar merasakan Allah tuh lagi dekat gitu. Dekat secara emosional. Ya Bapak Ibu kalau saya pakai ngobrolnya pakai bahasa formal, pasti Bapak Ibu ngomongin, maksud kayak orang ngomong kayak orang lain aja. Karena pakai bahasa formal gitu maksudnya kan. Bapak Ibu jika berkenan, ya Allah karim matanya. Gitu ya. Nah, tapi kalau orang udah deket, ngobrolnya tuh ya kayak gini maksudnya. Pakai bahasa yang non formal gitu, kurang lebihnya begitu tuh. Nah, maka ini merasa. Yang kedua syaratnya merasa dekat dulu sama Allah ya. Walaupun Allah mah nggak ngelihat Bapak Ibu gimana masa lalu kita. Allah juga tahu gimana brutalnya kita dulu, gimana bejaknya kita dulu, jahatnya kita dulu, maksiat. Allah tahu dah. Tapi saat ketika kita itu mendekat ke Allah, Allah jauh lebih dekat. Ini dua nih. Sebab banyak orang ngedoa tuh nggak ada rasanya gitu.
nggak ada rasanya, baca alhamdulillahirabbil alamin, udah selesai. Bukan itu yang Allah pengen ya. Yang ketiga, syarat biar diijabah doanya, lanjutan dari ayat ini, ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibuli, penuhi permintaan perintah Allah. Ini penting ini. Jangan harap Bapak Ibu mau dipercepat pengabulan kalau kita melambat-lambatkan perintah Allah. Jangan salahin siapa-siapa. Lu aja lambat kata Allah dunia. Giliran minta pengen cepat, giliran disuruh lambat-lambat. Gimana coba? Jadi kualitas atau hubungan Allah ke kita sesuai hubungan kita ke Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat kepada aku baru ingat sama kamu. Gitu Pak, Bu. TikTok. Paham TikTok ya, Bu? Apa TikTok tuh? TikTok ya dia. TikTok itu timbal balik. Nah, gitu maksudnya. Sesuai aja Allah itu. Nah, maka yang ketiga ini penting. Kalau sholat, Bu, Pak, jangan ditunda-tunda. Kalau mau dipentingin Allah, jadikan Allah yang paling penting. Kalau enggak, kita enggak ada penting-pentingnya di sisi Allah. Ada ulama ditanya gini, Kiai, kedudukan kita di sisi Allah itu seperti apa? Kita ini udah mulia belum di sisi Allah? Kita ini udah agung belum di sisi Allah? Maka si Kiai ini jawab, kalau kamu mau tahu keadaan dan kedudukanmu di sisi Allah, coba lihat kedudukan Allah di sisi hatimu. Kalau bagi kita Allah itu nomor sekian, kalau bagi kita Allah itu remeh, hina, sama. Kita juga di sisi Allah hina. Jangan sok-sokan ngaku wali Allah lah, orang yang dekat dengan Allah, cinta sama Allah. Kalau sholatnya aja ditunda-tunda, bohong. Bisa aja ngaku-ngaku mah gampang Bapak Ibu. Ngaku-ngaku cinta, datang lamar juga nggak mau. Bohong tuh mah. Sama juga sama. Maka kita begitu juga. Ayo dipentingin Allah dengan mementingkan Allah. Nah ini yang ketiga. Caranya kabulin permintaan perintah Allah. Fal yastajibuli. Kalau mau dikabul begitu Bapak Ibu. Ya. Yang keempat terakhir biar dikabulin Allah, wal yu'minu bi. Percaya sama aku. Terakhir ini Bu, Pak. Ini goyahnya di sini nih biasanya nih. Saya udah sholat. Saya udah amalan ini itu. Saya udah sedekah. Tapi kenapa belum juga datang pertolongan Allah? Saya udah ngamalin Quran pakai The Living Quran. Kok enggak juga datang pertolongan Allah? Syarat yang keempat ini enggak ada. Enggak percaya. Saya percaya kok. Kalau Bapak Ibu percaya, pasti tenang. Orang tuh kalau yang namanya percaya tenang, Pak. Saya misalnya di pondok, saya tugasin orang ustadz untuk ngawasin pondok. Kalau saya percaya, saya tenang. Mau keluar kemana, tenang, pondok ada yang ngurus. Tenang aja, saya punya orang kepercayaan kok di pondok. Perusahaan juga gitu, ya kan Pak Ji? Misalnya ada orang kepercayaan, kita memang percaya, pasti tenang. Tapi kalau nggak percaya, coba tolong cek ya, itu kerjanya benar apa enggak? Jangan-jangan dia ngentit, laporan keuangan benar apa enggak coba? Orang nggak percaya begitu tuh, benar nggak? Gerasa gerusu, dia pasti ada gundahnya, karena belum percaya. Nah sekarang Bapak Ibu sering check out nggak? Assalamualaikum. Ibu sering check out nggak? Hah? Nah, setelah Ibu check out, apa yang Ibu lakukan? Bayar. Ini jelas, maksudnya nggak bayar. Setelah Ibu bayar, apa yang Ibu lakukan? Nunggu kan? Tenang? Tenang?
Ibu ngecek lagi, ngecek lagi. Tiap waktu ibu cek. Begitu orang nggak percaya. Tapi kalau orang percaya, saya ini orangnya percayaan sama marketplace. Karena walaupun nggak sampai, duit kita masih ada disangkut, masih di dia. Tenang aja, tinggal ajukan pengembalian, balik duitnya. Saking percayanya saya nggak, kalau setelah udah check out, udah lupain. Itulah percaya. Saya udah mesen GoFood nih, udah biarin aja dulu. Tadi juga lagi proses, lagi dimasak, lagi dianterin, driver mulai mendekat, biarin aja. Nanti juga itu orang percaya. Sekarang ibu bapak cek aja. Kalau kita bisa mempercayakan kepada marketplace pesanan kita, maka kita harus lebih percaya pesanan doa kita kepada Allah. Nggak usah ditanya-tanya kapan sampainya nih Allah. Kayak ibu itu. Nggak percayaan gitu ya. Padahal tiap hari udah check out, masih nggak percayaan. Kurang lebihnya gitu ya. Bapak ibu sering ngeliat terus nggak rekening di bank? Bentar-bentar ngeliat, nggak ada duitnya kali dia. Bukan nungguin gajian ya, udah masuk belum gitu, bukan begitu, bukan. Maksud saya, kalau kita nabung di bank, apa bentar-bentar kita tanyain teller, udah berapa mbak tabungan saya? Masih ada nggak uang saya? Atau bentar-bentar buka mobile banking untuk ngecek lagi? Enggak, kecuali ada yang transfer, kecuali ada yang mau transfer, itu beda cerita. Saking percayanya sama bank, itu maksud saya. Karena kita percaya maka tenang, maka doa bapak ibu itu udah check out ke Allah. Paymentnya pakai ibadah, udah selesai. Bapak ibu nggak usah kapan ya Allah, lu nggak percaya sama gua kata Allah gitu nanti. Pokoknya yang penting kata Allah wal yu'minu bi, udah percaya aja sama aku. Waktunya kapan, bentuknya gimana, terserah aneh, terserah aku kata Allah. Itu biar tenang gitu. La'allahum yarsyudun. Jadi kalau 4 ini ada, pasti doanya mustajab. Ini dia ya. Doanya pasti mustajab. Berusaha kenal sama Allah, merasa dekat sama Allah, jalanin perintah Allah, percaya sama Allah sampai tenang. Begitu Pak. Wallahu taala a'lam bishawab.